kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia kemarin nih. Kakak sebagai seorang yang sesama umat juga melihatnya gimana sih? Iya, aku sebagai umat Kristiani, aku bersyukur dan merasa bangga, terharu karena Sri Paus Fransiskus mau mengunjungi Indonesia setelah kurang lebih 35 tahun tidak mengunjungi ke sini. Dan itu antusias dari masyarakat, terutama dari kalangan Katolik ya, itu dari seluruh Indonesia datang ke GBK untuk melihat langsung kedatangan Paus dan bisa menyaksikan upacara keagamaan di sana. Kan Paus telah datang ke Indonesia, terus mengunjungi Pak Presiden Pak Jokowi. Setelah itu hari berikutnya mengunjungi Istiqlal dan tepatnya mengunjungi terowongan silaturahmi, yaitu terowongan itu antara menjembatani antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Menurut Kakak sendiri gimana sih toleransinya Paus dengan kita? Di sini saya berbicara sebagai umat Kristen ya. Jadi saya mengagumi Paus ya, karena sebagai tokoh pemimpin tertinggi negara Vatikan, negara Tata Suci Vatikan. Beliau pertama kali ke Indonesia, pastinya tentunya harus bertemu dengan Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Sesama kepala negara, silaturahmi. Kemudian beliau langsung melihat langsung nih ya Masjid Istiqlal dan ada terowongan yang menyambung antara katedral yang dinamakan sebagai terowongan silaturahmi. Nah, itulah Paus, sampai saya merinding. Disitulah saya lihat gerakan untuk mempersatukan perbedaan agama yang ada di Indonesia dengan membawa misi cinta kasih dan damai, supaya kita semua tentunya harus mendapatkan ini semua arti dari kedatangan Paus. Kalau Paus bisa seperti itu, kenapa kita enggak gitu? Itu maknanya. Kak, kan kedatangan Paus sendiri disambut meriah oleh anak-anak kecil, sampai ada anak yang sakit digendong sama orang tuanya, sampai bela-belain untuk dapat bertemu Paus dan dapat berkat mencium tangan Paus sendiri. Menurut Kakak sendiri gimana sih antusias ibaratnya warga Indonesia kedatangan Paus sendiri? Iya, mereka tentunya karena sosok Paus ini adalah kan manusia yang benar-benar mendapat berkat ya, terutama dalam kesucian dalam hidupnya itu kan memang Paus benar-benar menjalankan dan menaati aturan agama dan ajaran agama Kristen Katolik. Jadi semua orang itu merasa Paus adalah panutan, terutama kan Katolik kan, apalagi memang tokoh tertinggi, pemimpin tertinggi dari agama Katolik. Otomatis pastinya setelah Paus datang kita pasti harus ketemu dan kita ingin mendapat berkat dari Paus. Karena kalau mendapat kucuran berkat terpindahkan ke kita, otomatis kan kita merasa waduh hidup baru, kita hidupnya tuh mendapat berkat gimana ya? Pasti bahagia kan? Bahagia itu dari hati gitu loh. Jadi maknanya itu adalah berkat itu kita mendapat doa supaya hidup kita tuh jalannya baik gitu. Kak, terakhir, harapannya setelah kedatangan Paus, kan kita di zaman modern ini banyak sekali intoleransi agama, banyak sekali perbedaan terkait masalah suku, ras, apalagi agama. Setelah kedatangan Pasca Paus ini, gimana sih harapan Kak sebagai seorang umat Kristiani dan juga kan kita ini mayoritas Muslim ya di Indonesia. Mayoritas Muslim, tapi di sini saya melihat kepala gereja, Masjid Istiqlal ya, imam besar Masjid Istiqlal sampai bersalaman. Di situlah kelihatan bahwa kerukunan beragamanya tercipta setelah Paus bisa menciptakan suasana tersebut. Dan memang banyak contoh yang bisa kita lihat dengan kedatangan Paus. Dari sisi kita bicara tentang intoleransi agama, janganlah kita bermusuhan mentang-mentang kita mungkin merasa agama kita lebih baik, lebih sempurna. Tidak ada agama yang kekurangan, semua agama itu punya kelebihan, tapi bagaimana kita tata cara beribadah itu berbeda, tetapi tujuannya kan sama. Nggak mungkin ada Tuhan dua kan, Tuhan pasti satu, tetapi memeluk agama itu karena agama memang ada beberapa, jadi kita satu ke Tuhan. Nah, itulah Paus datang ke sini, ke Indonesia, bukan cuma ke Indonesia tapi ke yang lain juga, membawa kabar baik, membawa berita damai, sukacita, kasih, sayang. Jadi kita sesama manusia harus kembali lah basic, kembali ke Tuhan gitu loh. Harus rajin baca Alkitab, harus rajin baca Al-Quran, atau mungkin Hindu, segala yang agama Buddha juga harus baca kitabnya gitu. Jadi kembali ke Tuhan, jangan lupa sama marwah kehidupan. Arti kehidupan itu bahwa kita hidup itu bukan untuk apa, tapi kita hidup untuk sesama manusia, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi Tuhan memberikan kita hidup, kita harus memaknai hidup.